Om Swastiastu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Wayan Susiani. Saya adalah seorang guru di sebuah sekolah SMA Negeri 1 Blitar 2 di Sumatera Selatan. Saya juga seorang mahasiswa, yaitu dalam pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan 2020 yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Ini merupakan bukti kartu identitas saya dalam melaksanakan ujian kinerja pada hari ini yang akan saya laksanakan pada hari ini, hari Senin, tanggal 7 Desember 2020. Sekian, mohon doa restu. Sekian saya ucapkan, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Pembelajaran, kita awali dulu kegiatan kita dengan melaksanakan doa. Silakan pimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Pada asal doa belajar mulai. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita akan cari dulu ya. Kak Agustina? Iya. Kak Dini Damayati? Iya. Ketut Lustiawati? Iya. Komang Lustia Dewi? Iya. Nyoman Karsana? Iya. Sudah ada semua ya hari ini? Ya. Bagaimana kabar kalian? Semua dalam keadaan sehat? Sehat. Satu hal yang harus kalian ingat bahwa kita pada saat ini masih dalam masa pandemi, ya, masa pandemi. Ketika kalian keluar
dengan cara melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin, tapi selama pandemi kita tidak melaksanakan upacara bendera. Kemudian wujud nasionalisme kita dapat diwujudkan dengan menyanyikan lagu-lagu nasional. Mau apa hari ini? Belajar. Siap untuk belajar? Siap. Siap untuk belajar ya? Ya. Pelajaran apa yang akan kita pelajari hari ini? Upaweda. Upa? Weda. Pelajaran yang akan kita bahas materi tentang Upaweda. Siap dengan medianya? Siap. Apa yang telah Anda bawa? Buku paket. Tunjukkan. Semua bawa media? Iya. Wah. Buku paket. Kemudian apa lagi yang telah Anda siapkan untuk siap belajar? Buku tulis. Buku tulis. Pena. Lalu? Pena. Pena atau alat tulis. Baiklah, terima kasih. Ya, berarti Anda telah siap. Semangat untuk belajar? Semangat. Oke, terima kasih. Apa materi yang telah kita selesaikan minggu lalu? Nilai-nilainya Ramayana. Nilai-nilainya adalah Ramayana. iya. Nah, ada berapa jenis pelaksanaan riadnya, Nak? 5 jenis. 5. Disebut dengan Pancayana. ya. Apa saja bagian dari pancayatnya? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Ya. Dewayatnya, Resiyatnya, Fitrayatnya, Mansayatnya, dan Butayatnya. Iya. Kasih tepuk tangan untuk. Itu tadi sudah disebutkan bahwa pembagian pancayatnya ada 5. Ya. Dewayatnya, Resiyatnya, kemudian Fitrayatnya, Butayatnya, dan manusia. Ya. Yang ditanyakan materi minggu lalu bisa dipahami? Bisa. Baiklah. Kalau tidak ada yang ditanyakan terkait dengan materi minggu lalu, maka kita akan lanjutkan
Ya, apa sih tujuan kita pada pembelajaran hari ini? Apa yang ingin dicapai setelah Anda selesai belajar? Apa tujuannya yang pertama? Peserta didik dapat menguraikan pengertian UPAWEDA. Yang pertama, peserta didik setelah belajar dapat menguraikan pengertian UPAWEDA. Harapannya nanti setelah Anda selesai belajar, keluar dari ruangan kelas ini, Anda dapat memahami apa sih UPAWEDA. Ya, apa sih UPAWEDA? Di mana sih kita ketemu UPAWEDA? Nah, kemudian tujuan yang kedua apa? Dapat menguraikan kedudukan UPAWEDA dalam WEDA. Ya, dapat menguraikan apa sih nanti hubungannya antara WEDA dan UPAWEDA. Apakah punya hubungan atau berdiri sendiri? Nah, itu yang harus Anda ketahui nanti setelah selesai belajar. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Memahami bagian-bagian UPAWEDA. Memahami bagian-bagian UPAWEDA. Masih semangat? Masih semangat? Kita lanjutkan? Lanjutkan? Baiklah. Ada beberapa kegiatan penilaian yang akan kita lakukan selama kegiatan belajar ini. Kegiatan belajar hari ini, yaitu hari apa sekarang? Hari Senin tanggal 7, ya, tanggal 7 Desember 2020. Ada 3 komponen penilaian yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama adalah penilaian sikap. Kemudian penilaian yang kedua adalah penilaian kognitif atau pengetahuan. Yang ketiga ada penilaian praktek atau penilaian psikomotor dalam bentuk proyek, dalam bentuk praktek, dalam bentuk portofolio. Nah, seperti yang pertama kita berbicara tentang pengertian UPAWEDA. Ya, tetapi sebelum terlalu jauh, ya, kita membahas tentang UPAWEDA, ada komponen yang harus kita pahami dulu, yaitu pengertian WEDA. Silakan baca dulu, Nak. WEDA adalah kitab suci dalam agama Hindu yang bersumber dari Wahyu Ida Sang Hyang Widi yang diterima oleh Saptarsi atau 7 resi. WEDA bersifat anandi dan ananta atau tidak berawal dan tidak berakhir dan sebagai sabda Brahman. Sudah sering mendengar kata WEDA? Apa itu WEDA? Ya, kitab suci dalam agama Hindu disebut dengan WEDA. Iya. Dari mana katanya sumber isi WEDA tersebut, dari mana? Wahyu Ida Sang Hyang Widi. Siapa yang menerima? Sapta Resi. 7 orang resi atau 7 orang
Upa itu berarti dekat atau dekat. Kemudian Weda, nah, ya, pengetahuan. Jadi apa yang dapat disimpulkan dari pengertian Upa Weda itu? Kemudian kita berbicara tentang kedudukan. Kedudukan Upa Weda dalam Weda. Perhatikan tabel berikut. Ya, silakan Anda perhatikan tabel berikut. Tabel apa itu? Weda. Ada berapa bagian Weda? Dua. Apa saja? Ya, bagian Weda ada dua yang disebut dengan seperti dan seperti. Kemudian ada berapa bagian Weda? Seperti apa saja? Nah, Weda enggak ada rupa. Materi yang akan kita bahas ada di mana dia? Di Weda? Ya, di bagian Weda Semeri. Ya. Jadi dari situ jelas. Ya, dari bagian tersebut jelas dapat kita perhatikan bahwa Upa Weda merupakan bagian dari Weda, yaitu masuk ke dalam bagian Weda Semeri. Ya, masuk ke dalam bagian Weda Semeri. Weda Semeri terdiri dari dua bagian apa saja tadi? Weda enggak ada Upa. Kemudian Weda Semeri terdiri dari tiga apa saja tadi? Apa saja bagian dari mantra? Ada 4 bagian kitab mantra, yaitu Rig Weda, Sama Weda, Yajur Weda, dan Atharva Weda. Kedudukan Upa Weda yaitu Upa Weda merupakan bagian dari Weda Semeri. Ya. Jadi Upa Weda merupakan bagian dari Weda Semeri yang terdiri dari beberapa bagian. Ada yang ditanyakan di situ? Ya, bisa kita lanjutkan? Ini materi yang berikutnya. Kita berbicara tentang bagian-bagian dari Upa Weda. Ya, bagian-bagian dari Upa Weda. Apa bagian Upa Weda yang pertama? Itihasa. Apa yang dimaksud dengan itihasa? Ya, sebuah epos yang menceritakan tentang perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu di masa silam. Ada berapa kitab itihasa? 2. Apa saja? Ramayana dan Mahabharata. Ya, Ramayana dan Mahabharata. Nah, pernah membaca atau menonton cerita Ramayana? Ada yang bisa menyebutkan beberapa nama tokoh yang ada dalam cerita Ramayana? Silakan. Rama, Sita, Sugriwa, Subali. Ini seperti yang telah disebutkan, ada Rama, ada Sita, ada Rahwana, ya. Kemudian ada Hanoman, kemudian ada Sugriwa, Subali, dan lain sebagainya. Itu adalah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Ramayana. Ya, kalau Anda bisa menyebutkan tokoh-tokohnya berarti Anda pernah membaca atau menonton videonya. Ya, nah, kemudian bagian itihasa yang berapa? Ada yang mengenal tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Mahabharata?
Maha Barata. Apa yang ditanyakan, Nak? Silakan. Jelaskan mana yang lebih tua antara cerita Ramayana dan Mahabharata. Ya, Dila bertanya, ya, Dila bertanya katanya mana yang lebih tua antara cerita dalam Ramayana dan cerita Mahabharata. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab kira-kira mana yang lebih tua? Apa alasannya? Oh, ya, di sini. Yang lebih tua adalah cerita Ramayana karena dalam bagian dari Awatara, Rama Awatara urutan ke-7, sedangkan Mahabharata ada Krishna. Krishna itu urutan ke-8. Iya, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Iya, terima kasih. Ya, sudah dijawab oleh Lustia. Lustia menjelaskan di situ antara Ramayana dan Mahabharata. Ya, ditinjau dari konsep awataranya, yang lebih tua adalah Rama Awatara. Ya, baru berikutnya Krishna Awatara. Jadi dari urutan Awatara Dewa Wisnu di situ dapat kita simpulkan bahwa yang lebih tua antara Ramayana dan Mahabharata adalah kita Ramayana. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak kan? Bisa dilanjutkan? Bisa. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Apa dimaksud dengan kitab Arta Sastra? Ilmu tentang politik atau ilmu tentang pemerintahan. Ilmu yang membahas tentang kepemimpinan politik atau kepemerintahan. Ya. Dalam lingkungan kehidupan sehari-harimu, adakah seorang pemimpin? Ada pemimpin? Bisa Anda menyebutkan tingkatan pemimpin yang Anda ketahui? Apa pemimpin yang ada di masyarakat yang Anda ketahui apa? Oh, yang pertama, pemimpin itu presiden. Siapa sih presiden itu? Kepala suatu negara. Kemudian setelah presiden apa lagi yang Anda bisa lihat pemimpin yang lain? Gubernur itu memimpin suatu provinsi. Siapa nama gubernur provinsi itu? Herman Deru. Haji Herman. Kemudian pemimpin yang lain apa lagi? Bupati. Ya. Ruang lingkup pemerintahan bupati dalam tingkat apa? Kabupaten. Dimana orang-orang yang menduduki kepemimpinan tersebut harus memahami ilmu yang disebut dengan ilmu kepemimpinan yang dalam Hindu disebut dengan kitab Arta Sastra. Ya. Nah, ya itu berkaitan dengan kepemimpinan dalam pemerintahan negara Republik Indonesia. Yang pemimpinnya disebut dengan seorang presiden. Kemudian selanjutnya, nah, bagian dari Ayurveda. Apa yang Anda ketahui tentang Ayurveda? Yoga apa itu? Ke sana deh. Ya. Ayurveda adalah sebuah pengetahuan pengobatan yang bersumber dari kitab Veda Smriti. Ya. Ayurveda adalah sebuah kitab ya, yang menguraikan tentang ilmu pengobatan yang bersumber dari Weda Smriti. Nah, ilmu pengobatan atau kesehatan dalam ajaran agama Hindu itu disebut dengan kitab Ayurveda. Kalau dalam kehidupan masyarakat, ilmu kesehatan itu disebut dengan apa? Dok? Atau ilmu medis? Ilmu medis, ya. Ilmu kesehatan. Ada apa saja jenis-jenis tenaga medis yang Anda ketahui? Ada yang bisa? Ya, ini dulu satu apa? Dokter, tenaga
berbicara tentang kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Sampai di situ ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Terkait dengan sekarang ibu akan bertanya implementasi dan wujud. Ya, penerapan ilmu arta sastra Ayurveda dan Dendroweda dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tapi Anda bentuk kelompok dulu. Baiklah, dalam bentuk kelompok silakan anak-anak diskusikan tentang wujud atau implementasi dari masing-masing ajaran Upaweda dalam kehidupan sehari-hari. Silakan didiskusikan. Anda bisa mencari sumber diskusi melalui media, buku paket atau media yang Anda punya. Silakan. Sudah? Kalau Anda sudah selesai, Ibu meminta Anda untuk perwakilan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dari kelompok pertama diwakili oleh Yoga. Silakan. Ajaran Upaweda dan Astara Sastra mempunyai peranan penting dalam proses kehidupan pribadi maupun sosial manusia sampai saat ini. A. Upaweda terkait dengan ilmu kesehatan. Uraikanlah cara atau upaya untuk menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani dalam hidup ini. Secara jasmani, yaitu dengan cara menjaga pola makan, olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan banyak minum air putih. Sedangkan secara rohani yaitu mengikuti yoga, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan mendengarkan lagu rohani. B. Arta sastra terkait dengan ilmu kepemimpinan. Uraikanlah peranan pemimpin bagi kehidupan masyarakat dan buatlah struktur kepemimpinan yang kamu pahami dan jelaskan kedudukan masing-masing. B. Struktur kepemimpinan. Sekian dan terima kasih. Saya hadir dengan Prana Sandi. Om Sasti Sasti Sasti. Baiklah, kasih tepuk tangan untuk penampilan kelompok. Terima kasih. Itu tadi perwakilan dari kelompok 1 atas nama Putri Yoga telah menyampaikan hasil diskusinya. Apa saja upaya untuk menjaga kesehatan secara jasmani tadi apa saja? Menjaga pola makan, Menjaga pola makan. Kemudian yang kedua, olahraga secara teratur, melakukan olahraga. Itu tadi berkaitan dengan materi diskusi telah disampaikan oleh kelompok 1. Bisa dipahami tentang materi yang telah kita selesaikan hari ini? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang mari kita simpulkan secara bersama-sama. Ya, terkait materi yang telah kita bahas pada hari ini, yaitu untuk memenuhi tujuan dari kegiatan pembelajaran tadi. Yang pertama, kita membahas tentang kedudukan Weda dalam Upaweda. Ada yang bisa menyimpulkan kedudukan Weda dalam Upaweda? Siapa? Silakan. Bagaimana kedudukan Weda dalam Upaweda? Silakan disimpulkan. Upaweda merupakan bagian dari Weda Semakti yang erat hubungannya dengan Weda. Ya. Kesimpulannya kedudukan Weda dalam Upaweda, yaitu Upaweda merupakan bagian dari Weda Semakti. Ya. Jadi Upaweda memiliki hubungan yang erat dengan kitab Weda. Jadi itu kedudukan Upaweda. Upaweda memiliki hubungan yang erat dengan Weda atau merupakan bagian dari ajaran Weda. Kemudian yang kedua, ada yang bisa menyimpulkan tentang pengertian dari Upaweda? Ya, silakan. Upaweda berasal dari dua kata, yaitu upa dan weda. Upa berarti dekat dan weda berarti ilmu dari pengetahuan. Jadi Upaweda adalah sekitar hal-hal yang bersumber dari Weda. Ya, Upaweda, pengertian Upaweda dapat disimpulkan bahwa Upaweda
mengerjakan tes. Ibu mau bertanya dulu. Adakah saran yang ingin Anda sampaikan untuk lebih baiknya kegiatan pembelajaran kita berikutnya? Ada saran? Tidak. Sudah merasa cukup? Sudah. Baiklah, terima kasih. Kita akan lanjutkan untuk kegiatan selanjutnya, yaitu melaksanakan tes. Silakan kerjakan tes tersebut dengan menuliskan identitas Anda di sana, nama, kemudian kelas, kemudian hari ini, ya, hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, ya. Sudah selesai tugasnya? Sudah. Baiklah, kalau sudah selesai kita kumpulkan. Silakan. Baiklah, dengan selesainya Anda mengerjakan tes hari ini, tes tertulis, berarti Anda telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran pada hari ini, ya. Kemudian untuk pertemuan minggu berikutnya, ya, untuk pertemuan minggu berikutnya kita akan membahas materi tentang pembagian masing-masing secara spesifik bagian dari kitab Upaweda, ya, secara spesifik atau secara lebih rinci pembagian dari masing-masing kitab Upaweda. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, lebih baik kita tutup dulu pertemuan kita hari ini dengan melaksanakan doa secara bersama-sama. Silakan kita pimpin doa. Mari berdoa mulai. Om Dewa Suksema Parama Aditya Nama Swaha. Om Sakti 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 Om. Baiklah, setelah selesainya doa maka selesai pula kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan pertemuan kita pada minggu depan. Jangan siang. Siap.